Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, perkenalkan, nama saya Tutut Indra Sari, bisa dipanggil Tutut. Saya peserta PPL dari Universitas PGRI Regolawe Tuban atau Uniru Tuban. Nah, langsung saja kita hari ini akan mempelajari tentang permintaan, penawaran, sampai dengan kurva penawaran. Permintaan, pengertian permintaan. Permintaan ialah adanya jumlah barang dan jasa tertentu yang diminta atau dibeli pada berbagai kemungkinan tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Suatu permintaan akan tercipta jika seorang pembeli mempunyai keinginan untuk membeli barang dan jasa yang disertai oleh kemampuan untuk membayarnya. Setiap orang mempunyai keinginan dan kemampuan yang tidak sama dalam setiap membeli barang karena ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada berapa faktor yang mempengaruhi permintaan? Yaitu yang pertama, adanya harga barang itu sendiri, adanya perubahan harga barang substitusi dan harga barang komplementer. Adanya pendapatan masyarakat sehingga akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Selera konsumen, ekspektasi, dan jumlah konsumen. Itu adalah faktor yang mempengaruhi permintaan. Macam-macam permintaan berdasarkan daya beli. Yang pertama ada permintaan potensial dan permintaan efektif. Berdasarkan jumlah peminta atau konsumennya, ada dua, permintaan individu dan permintaan kolektif. Hukum permintaan merupakan harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Artinya apabila harga naik, maka akan menyebabkan jumlah barang yang diminta itu turun. Dan sebaliknya, apabila harga turun, maka akan menyebabkan jumlah barang yang diminta akan naik dengan suatu syarat. Nah, syarat tersebut menggunakan ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain dianggap konstan. Artinya, syarat ceteris paribus adalah hukum permintaan tersebut hanya berlaku jika ada beberapa faktor lain yang bisa mempengaruhi naik turunnya permintaan tidak berubah. Nah, jika beberapa faktor lain berubah, maka suatu hukum permintaan tidak berlaku lagi. Pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Apabila ada faktor harga yang mempengaruhi permintaan, maka hal ini akan menjadi penyebab suatu kurva permintaan bergerak. Namun, apabila ada faktor lain yang mempengaruhi permintaan, maka akan menyebabkan kurva permintaan bergeser. Kurva permintaan memiliki slope negatif yang berarti bergerak dari kiri atas ke arah kanan bawah. Berikut merupakan gerakan dan pergeseran kurva permintaan. Ini adalah gambar kurva pergeseran kurva permintaan, yang ini adalah ini pergerakan, maksud saya ini pergerakan dan ini pergeseran. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan ialah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga atau P dan jumlah barang atau jasa yang diminta atau HID. Hal ini dapat dirumuskan seperti berikut. HID sama dengan F kurung buka P. HID atau jumlah barang atau jasa yang diminta merupakan dari P, harga. Dengan demikian, banyak sedikitnya HID
jumlah atau jasa yang diminta, maka bergantung pada besar kecilnya harga. Jika fungsi tersebut ditulis dalam bentuk persamaan linier sederhana, maka rumusnya sebagai berikut. HID sama dengan A min BP. HID adalah jumlah barang atau jasa yang diminta. A adalah konstanta, B adalah koefisien bertanda negatif karena harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta mempunyai hubungan negatif, dan P-nya adalah harga. Elastisitas harga permintaan, yaitu tingkat kepekaan perubahan jumlah barang atau jasa yang diminta terhadap perubahan harga. Ada A, faktor penyebab perbedaan tingkat elastisitas permintaan. Faktor penyebab perbedaan tingkat elastisitas permintaan terhadap berbagai macam barang dan jasa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya tingkat kemudahan barang bersangkutan untuk diganti oleh barang lain. Yang kedua, besarnya proporsi pendapatan yang dipakai, adanya jangka waktu analis yang digunakan untuk mengetahui informasi-informasi atau perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Itu adalah faktor penyebab perbedaan tingkat elastisitas permintaan. Ada 3. Yang B, menghitung koefisien elastisitas permintaan. Adanya penghitungan koefisien permintaan digunakan untuk melihat derajat kepekaan permintaan suatu barang terhadap harga. Koefisien elastisitas permintaan sama dengan persen perubahan permintaan per persen perubahan harga. Penawaran, pengertian penawaran. Penawaran merupakan sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Penawaran menjelaskan sifat hubungan antara harga barang dan jasa dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh para penjual. Hukum penawaran ini mengatakan bahwa jika suatu harga barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga suatu barang menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan berkurang. Hal ini dapat terjadi dengan menggunakan asumsi ceteris paribus atau hal-hal lain yang dianggap tetap. 2. Faktor yang mempengaruhi penawaran atau supply. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu yang pertama, adanya suatu harga dari barang itu sendiri. Yang kedua, adanya biaya untuk memperoleh produksi, adanya teknologi produksi, ekspektasi, dan kebijakan pemerintah. Macam-macam penawaran, ada penawaran individu dan penawaran pasar. Hukum penawaran. Pernyataan dari hukum penawaran yakni bahwa hubungan antara harga barang atau jasa dan jumlah barang yang ditawarkan itu positif. Hal ini berarti apabila harga naik, maka jumlah yang ditawarkan juga naik. Demikian pula dengan sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah yang ditawarkan tersebut akan mengalami penurunan dengan syarat ceteris paribus, yaitu faktor-faktor yang dianggap konstan. Pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Apabila faktor harga mempengaruhi suatu penawaran, maka akan menyebabkan adanya kurva penawaran bergerak. Namun, apabila ada faktor lain yang mempengaruhi penawaran, maka akan menyebabkan kurva penawaran bergeser. Gambar pergerakan kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Ini adalah pergerakan kurva penawaran dan ini pergeseran kurva penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga P dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan Q
Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut. QS sama dengan E kurung buka P. QS adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan merupakan fungsi dari P atau harga, yang berarti banyak sedikitnya QS bergantung pada besar kecilnya harga. Fungsi tersebut apabila ditulis dalam bentuk persamaan linier sederhana akan terlihat seperti berikut. QS sama dengan min A plus BP. Keterangannya, QS adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. A-nya konstan, B-nya koefisien, P-nya harga. Elastisitas harga penawaran merupakan suatu tingkat atau derajat perubahan jumlah yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Keseimbangan harga. Harga keseimbangan. Istilah ini dari harga keseimbangan atau equilibrium price adalah harga pasar. Harga keseimbangan adalah harga yang terjadi akibat interaksi antara permintaan dan penawaran. Terbentuknya harga keseimbangan. Adanya harga permintaan dan penawaran merupakan tiga variabel ekonomi yang saling mempengaruhi. Permintaan dan penawaran dapat dipengaruhi oleh harga. Begitu juga sebaliknya. Harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang. Dengan kata lain, harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keseimbangan antara permintaan dan penawaran di suatu pasar. Kurva harga keseimbangan. Keadaan dikatakan dalam keadaan seimbang atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan oleh para penjual atau produsen pada suatu tingkat harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta oleh para pembeli pada harga tersebut yang telah disepakati. Nah, dengan demikian, harga keseimbangan ini secara grafis terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Berikut merupakan gambar kurva harga keseimbangan. Bisa diperhatikan? Ini adalah harga keseimbangan, kurva harga keseimbangan. Yang keempat, menentukan keseimbangan harga dan jumlah barang. Secara sistematis, keseimbangan pasar dapat dicari dengan menyamakan fungsi penawaran dengan fungsi permintaan atau jumlah barang yang diminta atau QS sama dengan QD. Cara tersebut berlaku baik pada saat belum ada pajak atau subsidi ataupun sudah ada pajak atau subsidi. Nah, pajak atau subsidi berpengaruh terhadap fungsi penawaran. Fungsi penawaran yang dikenai subsidi harus ditambahkan subsidi tersebut, dan apabila dalam fungsi penawaran dikenai pajak, maka fungsi penawaran harus dikurangi pajak itu. Nah, ini ada tugas individu. Ada 5 soal, dikerjakan, setelah itu dikumpulkan di Google Classroom. Ini soalnya ada 5. Jawabannya sudah ada di PPT semua, dan ada di buku kalian, di buku paket. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.